Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel YouTube Cikgu FM. Baik Bapak Ibu, sebelum kami melanjutkan video kali ini, silakan bisa mendukung channel kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan video kali ini ya. Karena di video kali ini kami masih membahas terkait LMS yang ada di program sertifikasi pendidik. Nah Bapak Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di dalam LMS sertifikasi pendidik ini Bapak Ibu disediakan 3 modul ya. Kemudian mengerjakan jurnal dan mendaftar UKP PPG seperti itu. Nah, untuk ketiga modul tersebut, yang pertama adalah prinsip pengajaran dan asesmen umum, kemudian pembelajaran sosial emosional, dilanjutkan dengan yang ketiga pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus ya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, untuk video kali ini kita sudah sampai pada modul yang kedua, yaitu pembelajaran sosial emosional. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalamnya. Nah, baik Bapak Ibu, dan di sini Bapak Ibu ya, untuk pembelajaran sosial emosional, Bapak Ibu akan disajikan 3 topik ya. Yang pertama, topik pembelajaran sosial emosional mengapa penting. Kemudian yang kedua, pembelajaran sosial emosional apa dan bagaimana menerapkannya. Dan yang ketiga, pembelajaran sosial emosional bagaimana mewujudkan kesejahteraan psikologis warga sekolah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan untuk di video ini Bapak Ibu, kita masih berada di topik yang pertama, yaitu pembelajaran sosial emosional mengapa penting. Nah, kita langsung saja masuk ke dalamnya Bapak Ibu ya. Nah baik, untuk di topik pembelajaran sosial emosional mengapa penting, di sini Bapak Ibu disajikan beberapa aktivitas yang tentunya menggunakan alur merdeka ya, ditambah dengan mengerjakan latihan pemahaman dan menuliskan cerita reflektif. Begitu Bapak Ibu ya. Dan untuk di video yang lalu Bapak Ibu, kita sudah membahas alur merdeka untuk aktivitas pengantar topik 1 dan juga pentingnya kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan untuk di video kali ini kita akan membahas pentingnya mengembangkan keterampilan sosial emosional. Nah, ini adalah alur merdeka yang kedua, yaitu pada eksplorasi konsep. Langsung saja Bapak Ibu ya, kita masuk ke dalamnya untuk mengetahui aktivitas apa saja atau tugas apa saja yang harus kita kerjakan ya. Nah, baik Bapak Ibu, untuk di alur merdeka eksplorasi konsep ini Bapak Ibu ya, di sini Bapak Ibu disajikan 2 video ya, yang salah satunya menggunakan bahasa Inggris. Dan di sini Bapak Ibu diberikan tutorial untuk melakukan auto translate ya. Di sini ada sebuah artikel yang berisi tentang bagaimana cara melakukan auto translate pada video YouTube seperti itu ya. Nah, untuk video yang pertama itu berisi surat dari instruktur ya, pendidikan guru penggerak. Untuk yang video yang kedua itu berbahasa Inggris ya. Nah, setelah Bapak Ibu itu menonton 2 video tersebut, lakukanlah refleksi ya. Lalu silahkan tulis wawasan baru apa yang Bapak Ibu dapatkan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Untuk di halaman yang pertama, karena di sini terdiri dari 3 halaman. Jadi untuk di halaman 1 Bapak Ibu mendapatkan tugas untuk menulis wawasan baru yang didapatkan dari kedua video tersebut. Mungkin kita bisa lihat videonya Bapak Ibu ya. Video yang pertama, mari kita intip ya. Nah ini ya, surat dari instruktur pembelajaran sosial emosional dari pendidikan guru penggerak. Seperti itu ya. Kemudian video yang kedua, nah ini what and why social emotional learning ya. Nah itu tadi instruksi dari halaman 1. Kemudian kita lanjut ke halaman 2 dengan klik tombol panah ini ya, segitiga ini di kanan begitu.
Nah, ini adalah halaman kedua ya Bapak Ibu ya. Di sini Bapak Ibu diberikan bacaan dua artikel ya. Yang pertama artikel tentang Oci dan yang kedua itu bacaan tentang kisahnya Steve Jobs. Nah, setelah Bapak Ibu membaca kedua artikel tersebut, Bapak Ibu akan diminta untuk menjawab pertanyaan, begitu ya. Di sini ada 5 pertanyaan yang harus Bapak Ibu kerjakan. Untuk di halaman kedua ini di aktivitas eksplorasi konsep aktivitas pentingnya mengembangkan keterampilan sosial emosional, begitu. Dan langsung saja kita lanjut ke halaman ketiga untuk mengintip apa yang akan kita lakukan Bapak Ibu ya. Nah, di sini di halaman ketiga mari kita bahas kaitan antara pembelajaran sosial dan emosional dan profil pelajar Pancasila. Silahkan baca teks berikut. Nah, di sini Bapak Ibu disajikan bacaan ya. Untuk di halaman ketiga Bapak Ibu di sini diminta untuk membahas kaitan antara pembelajaran sosial emosional dan juga profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, kita sudah melihat ketiga halaman ya. Begitu juga dengan instruksinya yang harus kita lakukan. Nah, seperti biasa untuk di channel kami selalu menyediakan referensi jawaban dari tugas-tugas di LMS sertifikasi pendidik ya. Dan inilah referensi jawaban yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menjawab instruksi-instruksi tadi ya. Seperti itu. Nah, baik, ini adalah referensi jawaban dari kami ya. Dan untuk mengerjakannya Bapak Ibu untuk diupload di Google Drive begitu, silahkan Bapak Ibu tuliskan di Word, kemudian berikan identitas diri terlebih dahulu ya. Kemudian dilanjut dengan memberikan identitas pada modul ya. Dan di sini modul 2, topik 1. Alur merdekanya eksplorasi konsep untuk aktivitasnya pentingnya mengembangkan keterampilan sosial emosional. Nah, langsung saja kita masuk ke halaman yang pertama. Tadi di halaman yang pertama kita diminta untuk menyimak 2 video Bapak Ibu ya. Kemudian diminta untuk melakukan refleksi ya dan menulis wawasan baru apa yang didapat. Nah, ini tadi videonya ya. Ini screenshotan dari video tadi. Seorang instruktur dari pembelajaran sosial emosional dalam pendidikan guru penggerak. Nah, di sini adalah wawasan baru yang kami dapatkan dari video tersebut. Yang pertama adalah bahwa pembelajaran sosial emosional ini diawali dengan kesadaran penuh bahwa tidaklah cukup apabila murid hanya mengembangkan kemampuan akademiknya saja. Murid juga perlu mengembangkan aspek sosial dan emosionalnya. Kemudian, berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sosial dan emosional berperan penting dalam keberhasilan akademik maupun kehidupan seseorang sebagai pendidik yang berinteraksi dengan murid dan orang dewasa. Dan informasi selanjutnya terkait wawasan baru yang kita dapatkan dari video tersebut adalah sebelum guru dapat membantu murid, ia perlu belajar memahami, mengelola, dan menerapkan pembelajaran sosial dan emosional dalam dirinya. Nah, lanjut, dan untuk menumbuh kembangkan aspek sosial emosional dalam diri dapat melalui berbagai kegiatan praktikum diskusi dan refleksi yang dilakukan dengan pendekatan berkesadaran penuh. Begitu Bapak Ibu ya untuk wawasan baru yang didapatkan dari video yang pertama. Nah, silakan bisa dicermati terlebih dahulu Bapak Ibu. Nah, lanjut Bapak Ibu ya untuk video yang kedua. Tadi video berbahasa Inggris ya tentang what and why social emotional learning begitu. Nah, di sini Bapak Ibu untuk wawasan baru, informasi yang didapatkan dari video kedua adalah SEL atau pembelajaran sosial emosional atau bisa disebut juga PSE begitu ya, adalah proses belajar keterampilan sosial dan emosional
penting seperti halnya membaca atau matematika atau berhitung begitu ya. Keterampilan sosial emosional sangat penting untuk sukses di sekolah, kerja, dan kehidupan. Efektif dimulai sejak dini dan dilanjutkan hingga sekolah menengah atas. Mengelola emosi dan perilaku itu membantu siswa mengelola emosi dan perilaku mereka. Kemudian empati dan perhatian itu membangun kemampuan untuk menunjukkan empati dan peduli kepada orang lain. Dilanjutkan dengan penyelesaian masalah ya, itu dapat mendorong siswa untuk menyelesaikan masalah dengan cara damai dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Dilanjutkan dengan pengakuan emosi, bahwa siswa belajar mengenali emosi mereka dan orang lain, membantu mereka memahami perspektif dan menunjukkan belas kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk hasil akademik lebih baik, yaitu penelitian menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti SEL memiliki hasil akademik yang lebih baik. Nah, untuk lebih banyak teman di sini, siswa yang kompeten secara sosial dan emosional itu cenderung memiliki banyak teman dan merasa lebih terhubung dengan sekolah. Dan untuk yang keterampilan sukses ya, dengan mengikuti SEL atau PSE, siswa mempelajari keterampilan untuk sukses di semua aspek sekolah dan kehidupan. Nah, itu adalah beberapa wawasan baru, informasi yang didapatkan dari video yang kedua ya, What and Why Social Emotional Learning begitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa dicermati untuk dijadikan referensi ya. Baik Bapak Ibu, langsung ke pertanyaan yang kedua Bapak Ibu ya. Terkait tadi yang panjang sekali ya. Ada 2 artikel tentang artikel OCI dan bacaan 2. Jadi di sini sebelum Bapak Ibu bisa mengerjakan, silakan tadi di-download terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Caranya sama seperti yang biasanya, diklik saja yang berwarna biru, nanti akan diarahkan ke halaman download seperti itu. Nah, untuk di halaman yang kedua ini tadi ada 2 artikel ya, tentang OCI dan juga tentang kisah Steve Jobs ya. Dan setelah itu Bapak Ibu harus menjawab 5 pertanyaan ya. Langsung saja untuk referensi jawaban dari kelima pertanyaan tersebut. Yang pertama, apa tantangan yang dihadapi orang-orang yang dikisahkan tersebut? Yang pertama yang dihadapi oleh OCI ya. Tantangan yang dihadapi oleh OCI adalah kurangnya rasa percaya diri dan kemampuan berkomunikasi di kelas, terutama karena kendala bahasa. Ia juga harus menghadapi perundungan di sekolah dan belajar bagaimana menjadi agen perubahan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, itu adalah tantangan yang dihadapi oleh OCI Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan tantangan yang dihadapi oleh Steve Jobs tadi termasuk kegagalan besar dalam karirnya ketika dia dipecat dari perusahaan yang didirikannya sendiri, yaitu Apple. Selain itu, dia juga harus menghadapi keterbatasan sumber daya ketika memulai Apple dengan Steve Wozniak. Begitu, itu adalah tantangan dari Steve Jobs. Dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua Bapak Ibu ya. Apakah menurut Bapak Ibu orang-orang yang dikisahkan tersebut memiliki keterampilan sosial emosional? Mengapa Bapak Ibu berpendapat demikian begitu ya? Nah, untuk OCI tadi menurut kami itu ya, OCI memiliki keterampilan sosial. Mengapa? Karena di situ OCI menunjukkan keterampilan sosial emosional, terutama dalam hal empati dan keberanian untuk berubah. Ya, dia mampu mengatasi rasa malu dan kurang percaya diri, serta belajar untuk memahami dan membantu orang lain, terutama dalam konteks perundungan di sekolah.
Kemudian Bapak Ibu, untuk Steve Jobs di sini menunjukkan keterampilan sosial emosional, terutama dalam hal ketahanan emosional, kemampuan untuk tetap positif dan mengambil pelajaran dari kegagalan. Dia mampu bangkit kembali setelah kegagalan besar dan mengubah tantangan menjadi peluang. Seperti itu Bapak Ibu ya, untuk kedua tokoh tadi apakah memiliki keterampilan sosial emosional atau tidak ya, beserta alasannya. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, nah tadi apa yang mungkin bisa terjadi jika mereka tidak memiliki keterampilan tersebut. Jadi jika misalkan kedua tokoh tersebut tidak memiliki keterampilan sosial emosional, mungkin Ochi ya akan terus merasa tidak percaya diri ya, menjadi pasif dalam kelas dan tidak mampu mengatasi atau membantu mengatasi masalah perundungan. Hal ini bisa berdampak negatif pada perkembangan dirinya dan juga pada lingkungan sekolahnya. Nah, untuk Steve Jobs, jika dia tidak memiliki keterampilan sosial emosional, mungkin sepertinya ketahanan dan kemampuan untuk belajar dari kegagalan, mungkin dia tidak akan mampu bangkit kembali Bapak Ibu ya setelah dipecat dari Apple. Nah, hal ini berarti bahwa dunia tidak akan pernah melihat inovasi-inovasi besar seperti yang dihasilkan oleh Apple dan Pixar. Itu adalah apabila kedua tokoh tersebut tidak memiliki keterampilan sosial emosional ya. Nah, silakan bisa diperhatikan untuk referensi jawaban pertanyaan yang ketiga. Baik, lanjut kita ke pertanyaan yang keempat Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu, apakah keterampilan sosial emosional tersebut penting untuk ditumbuhkan juga pada diri murid-murid Bapak Ibu, begitu ya? Mengapa? Nah, menurut kami di sini ya berarti di sini keterampilan sosial emosional itu penting untuk ditumbuhkan kepada murid-murid ya. Keterampilan ini membantu murid dalam mengatasi tantangan, berinteraksi secara positif dengan orang lain, dan mengambil keputusan yang baik. Jadi, tanpa keterampilan sosial emosional, murid-murid mungkin kesulitan dalam menghadapi masalah-masalah pribadi maupun akademik. Dan ini bisa berdampak negatif pada prestasi dan kesejahteraan mereka. Itu adalah jawaban dari pertanyaan yang keempat Bapak Ibu ya. Silakan bisa dicermati begitu. Lanjut untuk pertanyaan yang kelima Bapak Ibu ya. Jika dikaitkan dengan konteks pendidikan, apakah penting seorang guru memiliki keterampilan sosial emosional? Mengapa begitu? Jadi sangat penting bagi seorang guru itu untuk memiliki keterampilan sosial emosional. Guru dengan keterampilan ini mampu memahami dan merespon kebutuhan emosional murid, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, dan menjadi model positif bagi murid-muridnya. Selain itu, keterampilan ini juga membantu guru dalam mengelola stres, menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, dan mengambil keputusan yang bijaksana dalam situasi yang sulit. Nah, itu adalah jawaban dari pertanyaan nomor 5 Bapak Ibu ya. Silakan bisa diperhatikan untuk dijadikan referensi jawaban. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke halaman yang ketiga ya. Untuk halaman ketiga tadi, Bapak Ibu untuk instruksinya bahwa mari kita bahas kaitan antara pembelajaran sosial dan emosional
dan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kaitan antara PSE dan juga profil pelajar Pancasila dilihat dari bacaan yang disediakan ya. Di sini ada bacaan ketiga. Silakan Bapak Ibu download kemudian dipelajari untuk bisa mengaitkan antara pembelajaran sosial emosional dan juga profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, langsung saja di sini untuk kaitan antara pembelajaran sosial emosional dan profil pelajar Pancasila adalah bahwa pembelajaran sosial emosional berperan penting dalam menguatkan dan mewujudkan atribut-atribut yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini mencakup 6 dimensi yang harus mempresentasikan karakter dan kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik di Indonesia, seperti beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan lainnya ya. Nah, untuk pembelajaran sosial emosional membantu peserta didik mengembangkan keterampilan pribadi dan interpersonal yang dibutuhkan untuk mencapai dimensi-dimensi tersebut ya, untuk 6 dimensi tadi. Misalnya, keterampilan sosial seperti empati dan kesadaran diri adalah bagian integral dari pembelajaran sosial emosional yang mendukung pengembangan karakter yang kuat seperti akhlak kepada manusia dan integritas. Dengan mengembangkan pembelajaran sosial emosional dalam praktik pendidikan, peserta didik tidak hanya diarahkan untuk mencapai keunggulan akademis, tetapi juga dibentuk menjadi individu yang utuh sesuai dengan visi pendidikan bangsa Indonesia yang diwakili oleh profil pelajar Pancasila. Nah, begitu Bapak Ibu untuk kaitan antara pembelajaran sosial emosional dan juga profil pelajar Pancasila. Silakan Bapak Ibu bisa dicermati ya untuk kaitannya. Baik Bapak Ibu, itulah tadi ya ketiga halaman yang sudah kita bahas dalam Alur Merdeka Eksplorasi Konsep pada aktivitas pentingnya mengembangkan keterampilan sosial emosional. Nah, silahkan diperhatikan kembali Bapak Ibu ya untuk ketiga halaman tersebut beserta dengan jawaban dari instruksi-instruksi yang diberikan ya. Nah, langsung saja kita masuk ke halaman yang pertama.
Baik Bapak Ibu, itulah referensi dari jawaban ketiga halaman tersebut ya. Silakan bisa digunakan untuk mengerjakan LMS pada aktivitas pentingnya mengembangkan keterampilan sosial emosional. Nah, sampai di sini Bapak Ibu untuk video kali ini. Kita bertemu di video selanjutnya ya. Dan untuk mendukung channel YouTube kami, silakan Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru. Baik Bapak Ibu, sekian untuk video kali ini dan kami mengucapkan mohon maaf jika ada salah dalam penjelasan, dan terima kasih telah menonton video kami. Sampai berjumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu, jaga kesehatan, semuanya pasti bisa kita lalui bersama.